Halo guys, selamat datang di video praktikum Internet of Things. Di video kali ini kita akan membuat simulasi tentang sistem IoT yang terhubung ke registration server menggunakan Cisco Packet Tracker. Nah, di sini kita akan menghubungkan dua rumah pintar, yaitu rumah 1 dan juga rumah 2 ke sebuah server terpusat, lalu mengendalikannya lewat smartphone. Jadi mari kita mulai. Nah, sebelum itu, registration server adalah pusat komunikasi dalam sistem IoT yang fungsinya itu untuk mendaftarkan dan mengelola perangkat-perangkat pintar. Dan dengan server ini tuh semua perangkat kayak kipas, lampu, jendela, dan lain sebagainya di smartphone itu bisa saling terhubung dan dikontrol dari jarak jauh. Dalam simulasi ini nanti kita akan ngatur jaringan masing-masing rumah, menghubungkan ke perangkat ke server dan memastikan semuanya bisa diakses lewat domain iot.net. Dan itu kita juga akan menambahkan koneksi lewat jaringan seluler menggunakan central office dan cell tower supaya smartphone itu bisa tetap akses server meskipun nggak pakai wifi. Nah, jadi di sini kita langsung aja mulai prakteknya. Pertama kita siapkan lampu, lalu jendela, lalu untuk rumah 2 kita pakai lampu juga. Lalu home router. Nah, di sini dulu. Di sini kita kasih nama router rumah 1. Yang ini jadi router rumah 2. Terus yang ini kita ubah jadi lampu. Yang window jadi jendela rumah 1. Ini lampunya jadi lampu rumah 2. Yang ini jendela rumah 2. Nah, kita setting dulu di home routernya. Kita ke GUI, habis itu ke wireless. Dan di sini SSID-nya atau network name-nya dari default kita ganti jadi rumah 1. Semuanya ya dari 2,4 GHz ini sampai yang bawah ini. Lalu habis itu jangan lupa di save. Lalu berikutnya kita ke setup di network setup. Dari automatic configuration ini kita jadiin static IP. Untuk internet IP address-nya itu 192.168.22
default gateway-nya 192 168 21. Nah, DNS-nya 192 168 12. Di IP address ini kita jadiin 10 aja. Nah, start IP address-nya itu 1 dan untuk maksimal number-nya itu 50. Habis itu kita save lagi. Udah di save, kita ke lampu rumah 1. Di lampu rumah 1 di bagian config terus wireless. Nah, ini SSID-nya kita ganti jadi rumah 1. Yang jendela juga sama, kita jadiin rumah 1. Nah, ini udah terhubung. Habis itu kita setting lagi ke rumah 2. Sama kayak tadi, ini GUI wireless, terus di SSID-nya jadi rumah 2. Ini rumah 2. Ini rumah 2, habis itu di save. Terus kita ke setup. Di sini kita ganti juga jadi static IP. Untuk internet IP address-nya 192.168.3.2. Ini di enter aja guys, nanti langsung keisi. Kalau diganti lagi, terus yang ini 192.168.3.1, DNS-nya 192.168.1.2. Terus ini IP address-nya jadi 20. Start IP address-nya 1. Maksimum number-nya juga 50. Kalau udah diatur lagi. Untuk lampunya di wireless, SSID-nya masukin rumah 2. Yang jendela juga sama, jadi rumah 2. Berikutnya di sini kita bakal nambahin router. Tapi yang ini, router PT. Lalu kita setting dulu deh. Nah, yang 2 ini jangan dicopot, yang ini aja. Oh iya, maaf, lupa dimatiin. Nah, habis itu kita pasang yang ini, yang 1 CFE. Kalau udah, kita onin lagi. Di situ hubungkan pakai ini, copper stripe, kabel yang stripe. Di router internet ke fast ethernet. Terus ini internet ke fast ethernet. Terus di routernya ini bagian
config. Nah, ini kita nyalain. Terus IP-nya kita masukin 192.168.21. Nah, yang ini kita onin juga. IP-nya 192.168.31. Ini udah hijau jadinya. Terus kita lakukan percobaan. Nah, udah sukses. Ini juga udah. Yang jendela juga udah. Jendela 2. Nah, udah sukses semua. Nah, habis itu kita tambahin lagi server. Ini. Server PT. Terus connect-nya pakai yang ini. Yang crossover. Ethernet 0 ke Ethernet 2.0. Terus di sini config terus pas Ethernet dinyalain lagi port statusnya. IP-nya ditambahin 192.168.1.1. Habis itu kita ke server terus desktop. Di IP configuration-nya. Nah, ini di sini. IP address-nya 192.168.1.2. Habis itu di default gateway-nya 192.168.1.1. Yang DNS servernya itu 192.168.1.2. Kalau udah kita ke service di IoT. Ini service-nya dinyalain. Terus masih di service ke bagian DNS. Ini DNS service-nya juga dinyalain. Buat name-nya itu jadi iot.net. Ini maksudnya domainnya, addressnya 192.168.1.2. Itu kita add. Terus kita tes lagi, kita coba. Bentar. Nah, ini udah bisa successful. Nah, ini juga udah bisa. Selanjutnya kita tambahin smartphone. Smartphone ini kita coba dulu sambungin ke rumah 1 aja. Rumah 1. Di sini udah connect ya. Habis itu di smartphone kita ke desktop, habis itu ke web browser. iot.net. Nah, di sini kita harus registration dulu. Misalnya username-nya IoT, passwordnya IoT. Terus ini dulu. Salah, maaf. IoT.
terus create. Nah ini kan sudah registration, habis itu kita ke di lampu ini tuh di bagian setting, terus IoT server ini kita jadikan jadi remote server. Server addressnya iot.net, username-nya IoT, juga IoT. Jangan lupa diklik connecting atau connect. Kalau udah refresh gini berarti udah connect ya. Habis itu di jendela rumah 1 juga sama di bagian ini remote server iot.net, IoT connect. Di lampu rumah 2 juga sama, itu bagian setting remote server iot.net, IoT connect. Terus window di servernya remote server iot.net, username IoT, passwordnya IoT connect. Nah ini udah connect semua ya. Udah bisa. Di jendela juga udah bisa buka. Habis itu di rumah 2 juga udah bisa. Oke. Tapi biar bisa dikontrol jarak jauh, kita tambahin nih Central Office Server. Hubungkannya itu juga pakai yang ini, yang crossover ke backbone terus ke Fast Ethernet 3. Habis itu di router ini tuh jangan lupa dihidupin dulu port statusnya yang Ethernet 3 ini. Ini ya IP-nya yang ini nih. Yang Fast Ethernet 3 ini 192.168.4.1. Udah habis itu ke ininya, ke server office-nya, bikin config backbone. Nah di backbone ini habis itu yang ini IP configuration-nya itu kita jadiin static. IP address-nya 192.168.42. Terus gateway-nya 192.168.41, DNS-nya 192.168.12. Nah, habis itu kita ke service DHCP. Ini DNS servernya. Oh, itu tambahin tower dulu harusnya. Tower. Nah ini yang cell tower ini, jadi DNS-nya 192.168.12, terus di save. Dan habis itu kita ke cell tower ini. Oh salah, kita ke connection pakai yang nih koaksial.
terus Axial 0 ke sini. Di situ di ini kayaknya di config. Nah, yang ini domain name ini jadi Telkomsel, ini juga Telkomsel. Habis itu di cell tower ini baru di settingnya, ini providernya Telkomsel. Nah, ini yang di handphone wireless. Terus ini di port statusnya dimatiin ke 3G 4G cell 1, providernya Telkomsel. Di situ kita ke desktop. Pakat dulu deh. IoT bikin. Nah, terus kita coba. Ini udah bisa on ya. Terus ini udah bisa. Yang di rumah 2, ini bisa, ini juga udah. Nah, jadi dari praktikum ini tuh kita udah belajar gimana caranya menghubungkan perangkat IoT dari dua rumah pintar ke satu server pusat. Terus kita juga udah lihat gimana konfigurasi dari IP address, DNS, SSID itu punya peran penting di komunikasi antar perangkat. Nah, dan kayak gini tuh dengan adanya registration server itu semua perangkat bisa dikontrol dari smartphone bahkan lewat jaringan seluler sekalipun. Jadi itulah simulasi sistem IoT dengan registration server menggunakan jasa paket tracker. Sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video praktikum selanjutnya. Terima kasih.